Situ saya berpikir bahwa memang entertain rohani itu bedanya cuma begini Pak. Kalau entertain di dunia sekuler itu kan prinsip saya ini kan pekerjaan Tuhan. Saya langsung ke belakang walaupun bukan bagiannya saya. Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan ini nggak terganggu. Tujuannya di sana. Terus ada yang videoin. Terus nanya, sepi job ya? Pentecostal Podcast, a podcast from Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Indonesia. We're providing you a far-reaching discussion about life from theological perspective to its practical solution. Please enjoy and listen. May the Holy Spirit guide us. E Christ. Welcome to Pentecostal Podcast STTBI Veteran Jakarta. Bersama saya Andreas Budi Setiobekti, host dalam podcast ini. Puji Tuhan, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang sudah besar nih. Tetapi beliau adalah orang yang dipanggil Tuhan, yang belajar di sini, yang mendapat banyak pengalaman juga di sini, dan sekarang terjun dalam dunia entertainment. Ya, saya undang bersama-sama dan kita sambut Michael Panjaitan. Shalom saudara, shalom Pak Andreas. Halo. Apa kabar Pak? Luar biasa. Kayak merasa lagi mahasiswa lagi Gitu ya. Dengan Michael, saya punya pengalaman yang luar biasa, terutama saya waktu itu sebagai buket 3. Iya. Ya, Michael kalau nggak salah di Senang. Betul. Terus habis tugas di chapel, Michael secara khusus saya panggil. Kenapa? Karena pada waktu itu rambutnya Michael berbeda sendiri. Iya. Pada waktu itu rambutnya adalah kalau nggak salah dicoklatin kalau nggak salah ya, coklat ya. Saya panggil. Terus saya tanya Michael, kamu pengen jadi hamba Tuhan atau mau jadi artis? Yes, betul. Jawabannya dua-duanya Pak. Dan puji Tuhan sekarang luar biasa dia jadi hamba Tuhan dan jadi artis nih. Wah. Memorinya Pak Andreas kuat banget ya. Kirain udah lupa loh Pak, masih ingat ternyata ya Pak. Itu saya yang pernah manggil jadinya saya ingat itu ya. Ya. Michael, bisa diceritakan sekarang posisinya sekarang gimana? Pelayanannya atau apa pekerjaannya? Ya puji Tuhan sampai hari ini Tuhan percayakan untuk melayani khususnya di bagian pujian penyembahan Pak. Nggak pernah terpikirkan sebelumnya ya, maksudnya Tuhan bawa di posisi sekarang ini. Katakanlah selalu saya katakan saya bukan artis, selalu saya katakan saya ini bahkan kemanapun melayani Tuhan, kalau ada flyer ada apa selalu saya katakan please jangan pakai guest star, jangan pakai bintang tamu, saya ini hamba Tuhan, selalu saya katakan begitu karena ada sampai hari ini pun melayani, puji Tuhan, Tuhan bawa sampai bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi sekarang ini memang lagi Tuhan percayakan itu dan terlibat rekaman lagu-lagu rohani juga, menciptakan lagu rohani juga dan jadi berkat bagi banyak orang-orang khususnya gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Wow, gitu. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Dari seminari memunculkan bintang. Yes, puji Tuhan. Iya, mungkin saya teringat dengan Michael pernah tergabung dengan Seminari Voice ya. Seminari Battle Voice, betul Seminari Pak. Battle Voice. Ya. Diceritakan waktu itu gimana, tahun berapa ya? Itu udah lama ya. Udah lama Pak. Jadi awalnya itu terbentuk tahun 2007. Ya. 2007 itu wisuda kakak tingkat wisuda di atas di Aula Putra itu ya, Asrama Putra. Dan waktu itu kita jadi tim praise and worship-nya, jadi singernya begitu. Terus saya kurang ingat juga, kalau nggak salah Ibu Ivon ya, Bu Ivon Sandra nanya, masa dari kalian nggak ada persembahan pujian tuh dari adik-adik tingkat? Oke. Waktu itu masih bertiga Pak, saya, Rani sama Yusak waktu itu ya. Terus diminta nyanyi, pas sudah nyanyi ternyata itulah awal mula dosen-dosen pada suka nih, ini namanya apa kita panggil? Karena kita nggak kepikiran dan itu spontan, udahlah Seminari Voice aja gitu. Dari situ mulai pelayanan keliling-keliling ke gereja-gereja Bethel Indonesia yang ada di Jakarta dulu, sampai pernah juga keluar kota, bahkan pernah punya pengalaman masuk TV waktu itu ya. Puji Tuhan. Dan waktu itu memang kita nggak kepikiran akan dalam tanda kutip sebesar itu dan membawa nama seminari.
Oke. Waktu itu benar-benar bersyukur Tuhan izinkan kita jadi berkat. Dengan mungkin waktu itu zamannya kita itu kan image-nya itu Seminari Bethel itu ya udahlah cuman pelayan gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi Tuhan izinkan jadi berkat lewat pujian penyembahan, dan banyak orang waktu itu jadi bukan cuman tahu tapi semakin mengenal, oh dari Seminari Bethel ada yang seperti ini gitu ya. Nama Tuhan dipermuliakan dan nama Seminari Bethel juga makin harum waktu itu. Bersyukur banget bisa menjadi bagian dari sejarah itu. Oke, gitu. Jadi saya undang adik-adik kelas nih. Teruskan nih jejak kakak kelasnya nih. Betul. Harus muncul kembali nih Seminari Voice yang baru. Yes. Ya, ini sudah dimulai, tolong lanjutkan terus nih. Yeah. Tolong lanjutkan terus. Ya. Michael masuk ke dunia entertain. Tentu ini dunianya yang agak sedikit beda dengan dunia teologi kan. Betul Pak. Tetapi saya tahu ada korelasinya. Yeah. Ada korelasinya. Coba ceritakan ke kami ya, sebenarnya apa sih yang membedakan entertain luar dan entertain yang dalam Tuhan ini? Ya, jadi sebenarnya bicara soal entertain itu kan ya secara garis besarnya itu entertain artinya hiburan. Bukan cuma sekedar nyanyian, bukan cuma sekedar musik, bahkan lukisan, acting, lewat kata-kata, puisi atau apapun itu sebenarnya entertain. Satu lingkup dalam dunia entertain begitu loh Pak. Cuman kan namanya di dunia pelayanan khususnya gereja gitu ya, itu kan nggak terlepas dari yang namanya pujian penyembahan, which is melibatkan musik, melibatkan suara, apalagi semakin hari semakin berkembang semua ya Pak ya. Jadi memang yang tadinya entertain itu dianggap hanya ada di dunia sekuler, ternyata di dunia pelayanan pun dulu sempat ditanamkan seperti ini. Apalagi melayani Tuhan, pokoknya yang nomor satu tuh hati, yang paling penting hati. Skill nggak penting zaman saya dulu Pak, yang penting hati. Ternyata berdasarkan pengalaman pelayanan saya Pak waktu itu, dan ternyata hati itu nggak cukup, ya kan? Karena jemaat yang hadir, jemaat Tuhan yang hadir di gereja-gereja dalam ibadah raya tentunya itu kan nggak datang sebagai bentuk, maksudnya dalam bentuk rohnya aja atau hatinya dititipin ke gereja, enggak kan Pak? Mereka adalah orang atau manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Artinya musik itu sangat mempengaruhi, nyanyian itu sangat mempengaruhi. Di situ saya berpikir begini, contohnya seorang worship leader ketika dia dalam pelayanan, mohon maaf suaranya fals mungkin atau musiknya berantakan, pasti jemaat terganggu juga Pak, karena memang jemaat masih punya telinga gitu ya. Jadi di situ saya berpikir, oh ternyata bukan cuma di dunia sekuler yang namanya entertain itu juga di dunia pelayanan harus. Walaupun gereja-gereja waktu itu kan udahlah nggak terlalu mementingkan hal itu. Tapi kenyataannya sekarang Pak, dunia pujian penyembahan katakanlah bisa dikatakan sebagai entertain rohani gitu ya. Karena memang jemaat yang hadir itu juga namanya entertain bukan cuma sekedar bicara soal hiburan semata gitu, tapi bagaimana tubuhnya bisa menikmati semua ketika dihadir di gereja, tapi rohaninya juga dibangun gitu ya. Bukan cuma sekedar rohani, tapi semuanya. Jadi ketika mereka datang ke gereja, datang ke ibadah, pulang dari ibadah, bukan cuma rohaninya yang dibangkitkan, tapi tadi suasana ibadahnya enak ya. Tahu enak dari mana? Oh musiknya bagus, dari telinga. Lightingnya oke, dari mata bisa melihat ini itu dan segala macam. Di situ saya berpikir bahwa memang entertain rohani itu bedanya cuma begini Pak. Kalau entertain di dunia sekuler itu kan lebih ke menyenangkan aja, menyenangkan telinga mungkin, mata atau visual atau apa gitu. Tapi kan di dunia pelayanan, di dunia rohani bukan cuma sebatas kesenangan jasmani aja, tapi juga rohaninya ada. Itu yang saya perhatikan. Membedakan di sana Pak. Dan ternyata berdasarkan pengalaman saya sekarang ini saya lagi banyak diundang gereja-gereja suku Pak. Di berbagai daerah, dan mereka sekarang udah buat mengikuti seperti kita lah, GBI gitu ya. Ada musiknya, ada band, ada apa semua. Saya tanya, kenapa sekarang buat seperti ini? Mereka berkata begini, gereja kita ini banyak orang tua. Orang tua itu lama-kelamaan suatu saat akan meninggal. Anak-anak muda nggak ada yang mengikuti. Anak-anak muda semua pergi ke gereja-gereja yang dalam tanda kutip ada entertainnya gitu. Walaupun mungkin salahnya gini adalah kalau orang jadi pindah ke gereja hanya untuk lihat entertain itu salah juga. Cuman entertain itu juga bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa gitu loh Pak. Jadi sekarang gereja-gereja suku yang pernah beberapa gereja yang saya datangi itu udah buat ibadah seperti layaknya ibadah karismatik gitu, gereja Bethel Indonesia lah gitu ya. Dengan tujuan pertama begini, anak-anak muda kita jadi ada lagi, jadi semangat lagi.
Oke. Di situ saya melihat, wow, ternyata memang bukan cuma dunia sekuler, dunia pelayanan pun perlu upgrade yang namanya pujian penyembahan yang nggak terlepas dari kata entertain. Oke. Gitu, Pak. Sebagai pemuji, penyembah ini, Iya. pasti kan Michael punya kiat-kiat ya. Yes. Punya kiat-kiat yang pertama, apakah seorang pemuji juga perlu upgrading ya? Skill terutama. Iya. Dan bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk kita untuk mengupgrading ini? Iya. Keren, ini pertanyaan luar biasa nih Pak. Kalau bicara soal esensi dari penyembahan itu sendiri, itu nggak bicara soal skill, artinya tentang hubungan kita, komunikasi kita pribadi dengan Tuhan ya. Tapi bicara soal bentuk pelayanannya, artinya orang-orang yang terlibat dalam dunia pujian penyembahan, katakanlah seorang worship leader, singer, pemain musik yang begitu, harus upgrade skill. Bahkan firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur, dalam terjemahan aslinya saya pernah pelajari juga, skillfully. Pujilah Tuhan dengan skill banget gitu ya. Maksudnya bahkan dalam cerita-cerita Alkitab, orang-orang yang dipilih, ada orang-orang yang dikhususkan yang memang bukan cuman standar permainannya, tapi memang orang-orang pilihan. Bicara pilihan berarti khusus kan Pak, enggak semua orang. Semua orang itu dipanggil menjadi penyembah. Iya. Tapi untuk terlibat dalam pelayanannya itu sendiri, dalam bidang pujian penyembahan itu sendiri nggak semua orang menurut saya Pak. Karena memang ya dari Alkitab pun sudah dikasih tahu ya, dipilih mau penyanyi, pemusik, penari, apapun itu gitu Pak. Nah, kita sebagai orang yang terlibat dalam dunia pujian penyembahan, katakanlah sebagai worship leader, singer, pemain musik, harus upgrade. Karena apa harus di-upgrade? Setiap hari kan namanya dunia musik ini kan berkembang Pak. Iya. Zaman dulu mungkin di ibadah kita hanya butuh let's say cuma gitar. Sekarang kan Pak sudah ada saksofon di gereja, sudah ada bahkan ada yang orkestra di gereja, atau musiknya makin berkembang, ada drum, ada semuanya. Kitanya juga sebagai penyanyi, katakanlah saya sebagai seorang worship leader harus upgrade. Upgrade dalam artian nggak bisa dengan konsep oh yang penting saya dulu begini memberkati, belum tentu 20 tahun dengan cara bernyanyi seperti itu jadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Jadi setiap hari kalau dunia sekuler aja mengalami perkembangan, kita juga dalam pelayanan harus mengalami perkembangan dengan filter, tentunya ada filternya gitu ya Pak. Nggak jadi kebablasan oh yang penting ikutin sekuler. Maaf, orang sekuler itu teman-teman saya lah, ada beberapa teman sebelum manggung harus minum minuman keras dulu biar enak gitu. Ya kita kan pelayanan kan nggak mungkin minuman keras Pak. Iya kan? Jadi ada filter-filter tertentu, tapi kalau bicara soal skill ya harus di-upgrade setiap harinya. Bahkan sampai hari ini pun saya masih latihan. Apalagi dengan teknologi sekarang dari YouTube Pak, banyak banget kan. Saya latihan vokal, saya lihat video-video pujian penyembahan, oh iya gitu. Bahkan kadang-kadang dalam pelayanan kemanapun Tuhan bawa pelayanan, mau di kota, di desa, dimanapun, ada hal-hal baru yang selalu saya pelajari. Oh iya ternyata begini bagus ya gitu. Karena saya nggak boleh. Ini yang paling penting, kita nggak boleh dan jangan pernah merasa puas dan merasa sudah jago, merasa sudah hebat gitu. Oke. Jadi itu perlu yang namanya meningkatkan skill ya. Betul. Itu sebagai worship leader. Ada satu hal kadang-kadang di gereja-gereja terjadi, mereka menempatkan orang-orang yang salah. Terutama pemaksaan. Dia nggak punya bakat, nggak punya talent untuk ke worship leader, dipaksa-paksa oleh gembalanya. Akhirnya terjadi sesuatu yang kita mendengarnya juga worst sekali ya, nggak enak sekali. Nah, gimana saran-saran Michael? Apakah dalam gereja itu perlu juga kita adakan tes, placement test terhadap ini? Kamu memang bakatnya di sini ya udah, di vokal di sini kamu bakalnya di musik, atau mana-mana Tuhan panggil silakan melayani. Gitu. Seperti itu gimana? Itu yang terjadi sebenarnya bisa dikatakan dulu-dulu ya Pak ya. Itu yang terjadi di gereja-gereja itu, maksudnya ya udahlah ya, seperti saya katakan tadi. Yang penting punya hati melayani. Udah ayo mau fales jadi WL aja. Bicara soal skill, ini adalah sesuatu yang fleksibel menurut saya Pak. Fleksibel dalam artian kan saya pernah ketemu di dalam satu gereja itu di pedalaman Sorong, di namanya Maibrat. Itu kurang lebih 6 jam dari Papua ke pedalaman itu Pak. Pernah pelayanan di sana 4 hari, dan di gereja itu tidak punya penyanyi yang sesuai standar, dalam artian yang sesuai kuncinya, masih fales-fales. Pemusik juga ala kadarnya gitu. Kita kan nggak bisa maksa Pak. Kalau kita minta harus yang jago untuk bisa melayani, maka saya percaya hari itu bahkan mungkin sampai sekarang nggak akan ada pujian penyembahan atau ibadah di sana gitu.
Ada kalanya memang Tuhan perhadapkan kita, saya diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu, Pak. Ketika saya melihat, mohon maaf, penyanyinya fales, musiknya juga berantakan, ya kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Tapi kalau masih bisa di-adjust, masih bisa diatur, contoh dalam satu gereja ada penyanyi 3 orang, ya 3 orang ini dimaksimalkan dulu, gitu. Bicara soal perlu tes nggak, perlu ini nggak, di beberapa gereja tertentu yang memang karena katakanlah ada 100 orang yang datang, kan nggak mungkin 100-100-nya penyanyi. Pasti dites dulu nih mana yang kira-kira cocok. Karena tujuannya kan supaya kamu bisa maksimal di dalam pelayanan, bidang pelayanan yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan. Contohnya dia nggak bisa nyanyi, kita paksain nyanyi, ngapain? Nggak enak buat dia, buat jemaat juga nggak enak gitu loh. Tapi lagi-lagi itu kan fleksibel ya Pak. Ada masa-masa di satu gereja itu kan kadang-kadang saya selalu berdoa, saya katakan begini, kalau saya ketemu gereja yang seperti itu, saya katakan sama Bapak Ibu Gembalanya lagi ngobrol, ini kan rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, masa Tuhan nggak mau memperlengkapi sih Pak? Doa minta sama Tuhan, pasti Tuhan kasih kok gitu. Betul. Saya selalu ngomong begitu, karena kan beberapa gembala suka ngomong, ya beginilah kami Pak, di kami nggak ada ini apa segala macam. Saya katakan begini, kalau emang udah nggak ada banget minta sama Tuhan, yang pertama, yang kedua, siapa yang rindu ya latihan. Masa Tuhan nggak mau perlengkapi untuk pekerjaannya sendiri, untuk kemuliaan Tuhan sendiri gitu. Iya. Gitu sih Pak. Baik Mike, saya akan sedikit bertanya tentang yang sedikit teologis ya. Oke. Siap Pak. Kita tahu bahwa Tuhan kita omnipresent, maha hadir. Tetapi banyak orang yang berkata pemuji-pemuji Tuhan bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Itu kan? Nah ini mungkin perlu dalam wawancara ini gambaran dari Michael gimana? Kalau pemuji Tuhan, apakah memang bisa pemuji Tuhan menghadirkan hadirat Tuhan ini? Jadi bersyukur juga Pak, Tuhan kasih kesempatan, diizinkan ke beberapa gereja. Gereja itu kadang suka ngundang untuk kayak workshop, modal workshop gitu ya. Katakanlah ngajarin tentang worship leader, singer yang seperti itu ya. Dan selalu saya tanya yang pertama, apa tugas atau fungsi dari worship leader? Jawaban 90% itu jawabannya pasti apa? Menghadirkan hadirat Tuhan. Atau mengundang jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Lalu saya balik nih pertanyaannya dengan kondisi begini. Kalau pikiran kita masih dibatasi hanya dengan sekedar menghadirkan hadirat Tuhan, let's say situasi seperti ini, satu orang worship leader di satu gereja, one day dia berhalangan datang ke gereja, berhalangan datang pelayanan, entah alasan apapun. Saya tanya gitu, apakah worship leader itu kan nggak bisa pelayanan, jemaat doang yang hadir. Saya mau tanya nih, ada hadirat Tuhan atau enggak di gereja? Mulai bingung kan Pak? Karena memang pada umumnya orang-orang tugasnya worship leader apa sih, atau pemuji penyembah Tuhan? Mendatangkan hadirat Tuhan. Nah sebenarnya buat saya itu kurang tepat. Kalau dulu hanya sekedar oh iya betul juga ya, tapi kan setelah saya menyadari bahwa hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa diciptakan. Hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa diatur harus begini itu segala macam. Karena saya menemukan dalam pengalaman pelayanan Pak, ada seorang gembala di satu gereja. Saya pernah diundang pelayanan di sana terus ngomong begini, Mike, nanti supaya hadirat Tuhannya berasa, Michael nyanyi lagu cepat dulu, baru lagu lambat. Nanti di lagu lambat ini kamu berkata, jadi disetting semuanya. Nah, saya langsung ngomong mohon maaf gitu ya, bukan nggak mau ngikutin aturan, cuman buat saya ya prinsipnya hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang kamu bisa create, kamu ciptakan gitu ya. Kalau kita masih punya pemahaman worship leader atau singer atau tim pujian penyembahan yang menentukan hadirat Tuhan ada atau enggak, itu sesuatu yang salah. Karena Tuhan itu omnipresent, hadir dimanapun gitu ya. Buat saya worship leader atau tim pujian penyembahan hanya membantu jemaat atau mengingatkan jemaat ini ibadah loh, gitu ya. Memimpin jalannya ibadah, that's it. Gitu kan. Karena begini, selalu saya kasih gambaran ke orang-orang yang ikut pelatihan seperti itu. Katakanlah jemaat A itu pengen berdiri, jemaat B pengen menyembah Tuhan lagu lambat, jemaat C pengen dengar firman Tuhan, jemaat yang D pengen ngasih persembahan. Kalau nggak ada worship leader, nggak ada pemimpin pujiannya atau pemimpin ibadahnya, berantakan semua. Kacau ya. Iya. Jadi lebih dari bukan cuman dibatasi hanya untuk menentukan hadirat Tuhan, enggak. Begitu saya kasih pemahaman seperti itu, baru mereka, oh iya juga ya. Gitu. Jadi sebenarnya simpel sederhana, bukan masalah menghadirkan hadirat Tuhan atau enggak, menentukan hadirat Tuhan atau enggak. Karena kalau pemikiran kita, pemahaman kita
tim pujian penyembahan yang menentukan hadirat Tuhan, one day nggak ada tim pujian penyembahan, maka hadirat Tuhan nggak ada. Itu sesuatu yang salah kan Pak. Itu yang saya kasih tahu. Nah, bicara soal hadirat Tuhan, sekali lagi menurut saya bukan sesuatu yang bisa diciptakan, bukan sesuatu yang bisa disetting. Ya Tuhan hadir gitu ya. Jadi nggak pernah, bahkan kadang-kadang ya Pak, kita lagi nyanyi lagi apa gitu, ada beberapa pendeta yang dia nggak ada urapan, nggak ada hadirat. Ya kan? Hadirat Tuhan itu nggak ditentukan sama situasi di depan mata. Betul. Hadirat Tuhan nggak ditentukan sama suara falas apa enggak. Karena hadirat Tuhan ya kehadiran Tuhan. Ya Tuhan hadir gitu loh. Nggak bisa kita atur-atur gitu loh Pak. Itu jadi sih menurut memang saya. Secara teologis kita ngomong tentang omnipresent, Tuhan maha hadir. Maha hadir. Tapi kalau ngomong tentang hadirat itu adalah manifestation. Manifestation itu tidak ditentukan oleh sang pemuji, enggak. Betul. Bahkan manifestation itu dirasakan oleh masing-masing person kan. Firman Tuhan katakan hanya satu yang membatasi, yaitu dosa kan. Kalau jemaatnya hidup kudus, hidup benar, pasti akan merasakan. Apalagi ada guidance dari pemuji. Itu kan intinya kan di situ ya. Nah ini berbicara tentang pemuji, Mike bisa diceritakan sejauh mana hubungan keintiman pemuji dengan Tuhan ini? Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Pak ya. Saya tuh selalu punya prinsip seperti yang saya katakan tadi, saya nggak pernah merasa jadi katakanlah bintang atau apa begitu ya. Saya selalu berkata, Tuhan, I'm your worshipper, aku penyembah Tuhan. Bicara soal hubungan yang dekat sama Tuhan, ini berdasarkan pengalaman saya, pernah ada di satu titik yang ini Tuhan tegur saya bagian ini Pak. Jadi ada di satu titik yang mendarat di Jakarta, keluar sebentar, istri datang antar koper, tukar koper, terbang lagi ke kota lain, sempat seperti itu. Dan nyampe di satu kota, siangnya pasti makan, terus cek sound latihan, balik ke hotel penginapan sebentar, siap-siap, langsung pelayanan, malamnya dibawa pulang, makan dulu tentunya ya. Besok paginya udah terbang lagi. Jadi nggak punya kesempatan untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan saya sempat share sama beberapa senior-senior waktu itu. Saya katakan begini, saya tahu ini udah nggak sehat. Pelayanan oke, jor-joran mungkin secara orang lihat jago banget ya, bisa kesini ke sana segala macam. Cuman secara iman, keintiman dengan Tuhan itu sangat berkurang. Sampai ada di satu momen waktu itu Pak, lagi pelayanan, lagi terbang gitu ya, saya lagi mau tidur seperti biasa kan, istirahatnya tuh banyak di pesawat kan, tidur aja gitu. Di hati itu jelas banget berdoa sekarang gitu. Sempat kayak ngobrol gini, Tuhan kan capek banget nih, kesempatan untuk tidur cuma di sini, kan saya udah pelayanan, bisa aja nanti pas di pelayanan, tapi nggak tenang, nggak bisa tidur, nggak bisa apa yang Tuhan mau gitu. Langsung Tuhan ingatkan dua hal waktu itu dalam hidup saya, itu yang membuat saya bertobat. Melayani dan mengasihi. Orang yang melayani Tuhan belum tentu dia mengasihi Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Seakan-akan aku ditanya nih, kamu melayani karena mengasihi Tuhan apa enggak gitu. Bukan cuma sekedar rutinitas segala macam. Kamu tuh nggak bisa apa-apa, nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kamu perlu Tuhan, kamu butuh Tuhan dalam hidupmu. Oh nangis Pak. Sejak itu sampai detik ini puji Tuhan, di tas itu cuma ada notes, ada earphone segala macam. Di pesawat sebelum tidur, sebelum istirahat, saya memilih, udah banyak banget catatannya, mungkin kalau dijadiin buku udah banyak banget. Saya selalu ambil waktu komunikasi dengan Tuhan. Dengar lagu, baca firman, oh itu sesuatu yang harus. Bahkan sampai hari ini kadang-kadang ada orang punya batasan begini Pak, hubungan kita dengan Tuhan. Saya pernah di sosial media ditanya begitu. Kita lihat Kak Michael kan terbang, terus pelayanan. Kapan berdoa? Berdoa itu kan sesuatu yang harus berlutut. Jadi pemahaman yang gitu. Saya katakan nggak salah, tapi nggak semua orang punya cara memuji menyembah Tuhan seperti itu gitu. Saya bukan tipikal orang yang harus berlutut 3 jam enggak. Tapi dalam tidur pun gak usah jauh-jauh, gendong anak pun tiba-tiba Tuhan bisa kasih sesuatu di hati saya tentang ini segala macam. Oh bisa menyembah Tuhan sambil gendong anak, sambil lagi nyetir lagi apa gitu. Saya nggak pernah mau membatasi Tuhan itu berbicara dengan saya hanya dengan konsep oh harus berlutut, harus menangis, harus ini enggak. Jadi buat saya selalu katakan hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, setiap detik, bahkan lagi ngapain pun, bahkan lewat apapun yang kita lakukan, gak usah jauh-jauh, lewat sosial mediamu pun kamu memberkati banyak orang. Kamu sampai detik ini Pak, saya tuh kalau posting something gitu ya, sesuatu dulu itu kayaknya asal-asalan aja, mau posting sesuatu ya posting aja. Sekarang lebih ke kalau aku posting ini menguatkan nggak ya, jadi berkat nggak ya, memuliakan Tuhan nggak ya.
Lebih ke sana. Karena saya rindu bukan cuma dalam pelayanan saya ketika di mimbar, tapi dalam sosial media saya, cara berbicara saya ke orang, cara kita memperlakukan orang juga. Orang tahu kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan. Wow. Gitu. Luar biasa. Puji Tuhan. Iya. Satu hal lagi tentang entertain, Iya. hubungannya dengan PI, penginjilan ini Mike. Oke. Iya. Kadang-kadang orang terpaku dengan penginjilan yang konvensional kan. Tapi sekarang banyak penginjilan yang sudah modern, moderat. Ya. Salah satunya juga dengan melalui praise and worship, melalui dunia entertain. Bisa diceritakan nggak ini korelasinya antara PI dan penginjilan? Yang membuat saya sampai hari ini bersyukur Pak, bersyukur pernah ada di seminari Bethel, bersyukur pernah sekolah 4 tahun di sini gitu ya. Saya selalu dalam melayani Tuhan, bahkan sampai hari ini kemanapun Tuhan bawa, saya selalu katakan begini, saya nggak mau cuma nyanyi ya. Kan sekarang ini let's say banyak gereja mengundang, dalam tanda kutip mengundang artis supaya apa? Jemaat banyak datang, lebih memikirkan kuantitas daripada kualitas. Iya betul. Nggak salah, tapi kalau kualitasnya doang, kuantitasnya doang banyak, tapi kualitasnya ini sama aja, nggak ada artinya. Tapi ada juga yang berkata, biarpun sedikit kualitasnya jago, tapi kan kalau kualitasnya jago tapi orangnya sedikit, berarti masih banyak orang di sana yang kualitasnya masih kurang. Buat saya kualitas dan kuantitas kan harus berjalan seimbang. Kenyataannya sekarang ini banyak ngundang-ngundang katakanlah penyanyi rohani atau entertain segala macam di gereja supaya apa? Lebih hanya untuk memuaskan visualnya aja, memuaskan telinganya aja supaya rame gitu. Bahkan saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan, itu masuk di sosial media juga, dia pernah share. Saya tanya, jadi gimana, ada perubahan nggak, ada pertumbuhan, ada perkembangan nggak? Itu tiap minggu ngundang artis terus Pak. Saya tanya, ada perubahan nggak nih, ada beda nggak gitu? Nggak ada. Sayang kan? Iya. Saya ingat banget waktu itu di angkatan saya waktu bikin skripsi Pak, banyak teman-teman yang buat efektivitas pujian penyembahan terhadap pertumbuhan gereja gitu ya, dengan penginjilan segala macam. Ya waktu Pak Amos dengar itu semua ditolak. Dalam hati saya pikir gini, ya judul saya juga itu, ya pasti ditolak nih gitu. Giliran pas saya, Pak, judulnya ini gitu. Oke, Michael lanjut, langsung begitu. Saya juga kaget gitu, dan saya melihat Pak, inilah yang membuat saya sampai hari ini kalau melayani Tuhan nggak mau cuma sekedar nyanyi. Saya selalu katakan saya rindu kesaksian, sharing something. Karena saya nggak mau cuma telinganya aja yang disenangkan, tapi mereka dapat sesuatu lewat apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin hari itu katakanlah Tuhan izinkan saya untuk dalam tanda kutip mengundang banyak orang datang, tapi ketika mereka datang bukan cuma senang ada Michael, senang cuma dengar suara, nggak sebatas itu, tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, bukan cuma jasmani mereka tapi rohani mereka juga gitu. Karena saya tahu saya layani di kota besar dengan Tuhan yang saya layani di kota kecil adalah Tuhan yang sama. Kecuali Tuhannya beda, ya kan? Kecuali Tuhan di luar negeri lebih jago, lebih hebat, saya akan pilih di sana. Tapi kan kenyataannya sampai Tuhan, bahkan saya pernah pelayanan di rel kereta, di tanggal yang sama diundang salah satu gereja yang super besar di Surabaya, yang katakanlah segi ekonomi, segi uang segala macam lebih nyaman banget Pak. Tapi lagi-lagi waktu itu Tuhan ingatkan saya, Tuhan yang kamu layani itu sama loh, aku Tuhan yang sama, mau di kota besar, kota kecil. Bahkan gereja-gereja kalau ngundang itu Pak suka ngomong, tapi kami gerejanya kecil ya Pak. Saya selalu ngomong, ada Tuhan kan di sana? Ada Pak. Ya kalau ada aman. Tuhannya besar kan? Besar. Ya sama gitu. Kadang-kadang orang kan lebih membatasi, maaf ya Pak. Saya nggak, ya urusan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi ditanya memandang hal itu seperti apa, sangat disayangkan. Karena ada beberapa teman yang maaf pernah cancel pelayanan hanya karena jemaat di bawah sekian ratus orang. Saya ditelepon untuk gantiin orang ini gitu ya. Kebetulan orang ini saya kenal. Saya telepon. Tuhan Yesus saja nyebrang hanya untuk nyelamatin satu orang loh, yang kerasukan, habis itu balik lagi. Itu kata firman Tuhan. Seberharga itunya satu jiwa pun buat Tuhan. Nah kita siapa nentuin harus sekian ratus orang baru kita mau hadir, mau apa segala macam. Bersyukur pernah Tuhan bawa dalam pengalaman di tengah jemaat yang besar. Tapi bersyukur juga Tuhan pernah bawa saya itu, gak usah jauh-jauh ya Pak, kemarin baru-baru ini masih pelayanan di satu pedalaman, cuma 15 orang. Tapi lagi-lagi kan, itu yang saya mau kasih tahu khususnya buat teman-teman yang melayani Tuhan dimanapun kita berada, Tuhannya itu Tuhan yang sama. Amin. Tuhan yang kita layani mau jadi penerima tamu, mau jadi asyal, mau jadi worship leader yang mau kelihatan mau enggak, Tuhan itu Tuhan yang sama.
Minggu lalu saya nggak tahu, ternyata itu jadi berkat. Saya lihat begini Pak, saya diundang jadi katakanlah bintang tamu gitu ya Pak ya. Saya lagi duduk depan, selesai tugas nyanyi segala macam udah. Tapi saya lihat soundman-nya itu sama kameramen satu orang. Dia lagi ngurusin sound, kamera jadi karena pendetanya jalan-jalan, kamera jadi nggak ini gitu. Saya tahu prinsip saya ini kan pekerjaan Tuhan. Saya langsung ke belakang, walaupun bukan bagiannya saya. Bukan tuh jago-jagoan, saya tunduk kok gitu. Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan ini nggak terganggu? Tujuannya di sana. Terus ada yang videoin, terus nanya, sepi job ya? Sepi job ya sampai jadi kameramen? Saya selalu katakan ini pekerjaan Tuhan. Saya nggak mau pekerjaan Tuhan terganggu. Selagi saya masih bisa, selagi saya tahu, oh ini terganggu nih gitu. Kalau saya bicara ego Pak nyaman, oh saya bintang tamu kok, saya artisnya kok dalam tanda kutip gitu. Ya udah bukan urusan saya. Tapi saya tahu mau dimanapun saya, mau diundang, mau gimana pun pekerjaan Tuhan itu jangan sampai terganggu hanya karena sesuatu hal yang kita masih bisa atasi gitu sih Pak. Oke, mantap ya. Wow. Oke, di akhir mungkin kasih closing statement untuk kita semuanya. Silakan. Puji Tuhan. Selalu saya punya prinsip dalam hidup saya berdasarkan apa yang saya alami. Banyak orang melayani Tuhan itu dengan alasan apapun, dengan motivasi apapun, itu urusan masing-masing. Tapi saya mau kasih tahu, melayani dan mengasihi. Orang yang melayani Tuhan belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Dalam hal apapun, mau di bagian pelayanan apapun di gereja, mau kelihatan nggak kelihatan apapun segala macam, melayanilah karena kita mengasihi Tuhan. Selamat mengasihi Tuhan, selamat melayani Tuhan. Michael Panjaitan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi thank you banyak ya Michael ya, telah memberkati kami. Tuhan memberkati Pak. Puji Tuhan, dan pada akhirnya kami bersyukur karena Allah itu baik bagi kita semuanya. Terutama telah menelurkan hambanya ya, dalam bidangnya ya, yang nggak bisa disentuh oleh banyak orang ya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Pentecostal Podcast, a podcast from Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Indonesia, where providing you a far-reaching discussion about life from theological perspective to its practical solution. Please enjoy and listen. May the Holy Spirit guide us. E Christ.